Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Sangat-sangat merindukanmu. Sementara itu, Dian dan Gary telah selesai berbelanja. Sebuah pesan masuk di ponsel Gary. Senyum yang sejak tadi menghiasi wajahnya seketika sirna. Apa semua sudah? Tanya Gary pada Dian. Saat ini dia memilih diam dan tidak memberitahu Dian. Meskipun dalam hati dia sangat cemas, tapi dia tidak mau terburu-buru memberitahu kabar yang baru saja ia terima. Kurasa sudah, Mas. Gary pun akhirnya menghampiri kedua pengawalnya untuk memberi perintah. Kalian langsung bawa barang-barang itu ke bandara. Aku akan menghubungi Kapten Roger dulu. Malam ini juga kita kembali ke Indonesia. Meskipun kedua pengawal itu tampak bingung, tapi mereka tetap mematuhi perintah Gary. Gary segera membawa Dian kembali ke apartemen untuk memberitahu putrinya jika mereka harus segera kembali. Di apartemen Dian, Sofia menerima pesan dari Nino. Tangannya bergetar dengan air mata yang mengalir deras. "Kakak," teriak Sofia. Zayana yang sedang membuat camilan segera menghentikan kegiatannya. "Ada apa, Via?" "Omah." Wajah Zayana langsung pias melihat air mata adiknya. Tidak biasanya Sofia berangis seperti itu. Apa yang terjadi dengan Omah? Zayana mendekat, air matanya pun ikut lolos. Dia merasa ada hal buruk yang terjadi. Marvel masuk ke apartemen dengan tergesa-gesa setelah mendapatkan pesan yang sama dari Nino. Tapi sayangnya saat sampai dan membuka pintu, kedua anak gadis Gary sudah saling berpelukan dengan berurai air mata. Dian tampak bingung saat melihat wajah Gary yang meregang setelah membaca pesan di ponsel. Ia merasa ada sesuatu yang telah terjadi, hingga mengusik keterangan suaminya. "Apa ada masalah, Mas?" Gary menoleh, lalu tersenyum pada Dian. Tatapan matanya pada sang istri tak pernah berubah sejak dulu. Tatapan yang begitu memuja dan mencintai. Gary meraih kedua telapak tangan Dian dan mengecup keduanya dengan penuh perasaan. Dian sangat senang diperlakukan lembut seperti ini oleh suaminya. Tapi entah kenapa dia merasa ada sesuatu. "Berjanjilah, setelah aku memberitahumu, jangan berpikiran yang macam-macam. Everything gonna be okay." Perasaan dia langsung tak enak. Apakah terjadi sesuatu lagi pada anak-anaknya? Seketika wajah Dian pias karena pikirannya mulai kemana-mana. Namun Gary semakin erat menggenggam tangan Dian seakan memberi kekuatan padanya. "Ada apa, Mas? Apa terjadi hal yang buruk pada anak-anak kita?" tanya Dian. Pelupuk matanya sudah mengenang air mata yang siap tertumpah jika sang pemiliknya berkedip. Gary menggeleng. Dia mengangkat tangan kanannya dan membelai pipi Dian sambil tersenyum. Istrinya tidak pernah bisa tenang kalau menyangkut masalah keluarga. "Bukan, ada hal lain lagi. Kita harus segera kembali ke Indonesia saat ini." Memangnya ada apa, Mas?" "Mama jatuh di kamar mandi dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit," ujar Gary tetap dengan mempertahankan senyumannya. Dia tak ingin membuat Dian khawatir dan justru akan memperburuk kondisi kesehatan Dian. Dian menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Genangan air di pelupuk mata pun telah terjatuh seiring kabar yang terdengar. "Jangan menangis, semua akan baik-baik saja." Gary menarik kepala belakang Dian dan membawa tubuh istrinya itu masuk ke dalam pelukannya. Dian terisak sambil memeluk Gary. Tanpa Dian ketahui, Gary ikut menyeka sudut matanya yang juga basah. Tak dapat dibohongi, dia pun mengkhawatirkan kondisi mamanya. Tapi demi Dian dan anaknya dia harus terlihat kuat dan tegar. "Kita pulang sekarang saja, Mas." "Iya. Aku sudah menghubungi pilot kita dan dia sedang mengatur izin keberangkatan pesawat kita. Tapi sebelum itu, saat ini yang terpenting adalah menjemput putri kita terlebih dulu."
Dian mengangguk. Mereka akhirnya mengurai pelukan dan duduk tanpa bersuara. Sedangkan Zafia dan Zayana sedang menghubungi Uncle Nino. Mereka masih sesenggukan saat berbicara dengan sepupu Dian itu. Nino menjelaskan kronologi dan kondisi Oma Arini pada kedua keponakannya itu. Menurut informasi dari Nino, Oma Arini sudah ditangani oleh tim dokter. Saat ini masih dalam pengawasan di ruang ICU. Gary dan Dian tiba di apartemen mereka. Saat masuk ke apartemen, mereka terkejut melihat kedua putri mereka sama menangis. Gary dan Dian bisa menebak jika mereka sudah tahu kabar mengenai neneknya. Dian memeluk kedua putrinya namun tidak ada kata yang terucap di bibirnya. Dia hanya mengusap punggung kedua putrinya. Gary berbicara pada Marvel untuk menyiapkan segalanya. Setelah itu dia menghubungi Zafa dan juga Zafrina. Dia hanya ingin memberitahu pada kedua anaknya jika dia akan berangkat lebih dulu karena situasi sekarang. Zafrina terisak saat menerima telepon dari papanya. Beruntung Ziko sudah tiba di rumah saat itu. Via, apa kamu akan ikut pulang dengan kami? Atau kamu akan tetap tinggal di sini? Tanya Zayana pada Zafia. Gadis yang baru beranjak dewasa itu mengusap air matanya. Via akan ikut Kak. Via ingin memastikan kondisi Oma. Jika Oma baik saja aku akan kembali ke sini sendiri. Dian tersenyum dan mengusap kepala Zafia. Dia hanya bisa menahan perasaannya demi kebahagiaan anaknya. Baiklah. Ayo kita berkemas. Ziko berjalan dengan cepat saat menaiki anak tangga. Dia tak sabar untuk melihat kondisi Zafrina. Saat pintu terbuka dia melihat istrinya sedang bersandar di headboard ranjang dengan wajah yang pucat. Namun saat melihat kehadiran Ziko, Zafrina tetap memberi senyum terbaiknya dan merentangkan kedua tangannya. Ziko pun mendekat dan langsung memeluk Sabahat sekaligus istrinya tersebut. Terlihat jelas kerinduan di mata keduanya. Paula dan Miranda langsung undur diri dan menutup pintu kamar majikannya itu. Aku merindukanmu, King. Aku juga sangat merindukanmu, Queen, balas Ziko. Mereka mengurai pelukannya tak lama ponsel Zafrina bergetar di atas nakas. Ziko pun segera meraihnya. Papa, ujarnya memperlihatkan layar ponsel Zafrina di mana ada nama pemanggil. Ziko segera mengangkat panggilan itu dan menyalakan speaker-nya. Halo, Pak. Ziko, di mana Ina? Dia ada di sampingku. Pah, ada apa? Pah, baiklah. Dengarkan Papa, hari ini Papa dan yang lain harus pulang ke Indonesia. Kenapa mendadak sekali? Pah, tanya Zafrina matanya sudah mengembun mendengar keluarganya akan pulang. Oma jatuh dari kamar mandi, sayang. Oma, seketika air mata Zafrina turun dengan derasnya. Papa hanya ingin memberitahukan itu saja, sayang. Sekarang kami akan bersiap. Kamu jaga diri baik dan jaga calon cucu Papa. Baiklah, Pah, hati, dan kabari kami jika ada perkembangan mengenai kondisi Oma. Ziko kembali bicara karena Zafrina masih terus terisak. Zafa memasukkan ponselnya di saku celana. Tatapannya menerawang mengingat Oma Arini. Jujur Zafa ingin ikut pulang. Tapi dia tak bisa meninggalkan Alexa begitu saja. Ada apa? Apa keluargamu mencarimu? Tanya Alexa menyentuh pundak Zafa. Ia sudah lepas infus. Karena sakitnya memang tidak terlalu serius. Baru saja Papa menghubungiku.
Nenekku di Indonesia sakit. Pulanglah, ujar Alexa sambil tersenyum. Dia tak mungkin menahan Zafa untuk terus berada di sampingnya dan menjaganya. Zafa menggelengkan kepalanya dan membalas senyum Alexa. Keduanya duduk di sofa sambil menunggu dokter melakukan visit sekali lagi. Setelah itu Alexa diizinkan pulang. Sungguh aku tidak ingin menjadi beban bagimu, ujar Alexa menatap manik mata Zafa lekat. Kau sama sekali tidak membebaniku. Ini keputusanku. Alexa lalu terdiam. Keduanya saling menatap begitu lekat dan dalam. Zafa merasa tidak asing dengan Alexa. Entah hanya karena mirip atau memang Alexa adalah Lauren. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Zafa. Tidak, aku bahkan baru kali ini bisa keluar dengan bebas. Alexa menjawab pertanyaan Zafa tanpa memalingkan wajahnya. Aku merasa kamu tidak asing, ujar Zafa lagi. Mungkin karena kamu sedang mengingat seseorang yang pernah singgah di hatimu, jawab Alexa. Gadis itu bisa melihat dari mata Zafa. Pria itu seakan menyimpan kerinduan yang sangat mendalam padanya. Kau bisa tahu, aku membacanya dari matamu. Apa gadis itu sangat spesial? Tanya Alexa penasaran. Dia sahabatku. Sahabat jadi cinta? Zafa tersenyum mendengar ucapan Alexa. Ternyata gadis ini lumayan juga. Bagaimana rasanya memiliki sahabat? Tanya Alexa lagi. Tapi kali ini dengan nada suara lirih. Tatapan matanya kembali kosong. Entahlah. Dulu aku hanya selalu merasa kesepian karena aku suka menyendiri sedang adikku sibuk dengan temannya. Hingga ada dia yang menjadi sahabatku dan mengubah hariku menjadi lebih baik dan berwarna. Sejak kecil aku tinggal bersama papa. Aku tidak pernah tahu wujud seorang mama seperti apa. Bahkan papa enggan bercerita mengenai mama padaku. Aku tidak memiliki kenangan indah bersama papa. Papa sibuk merintis usaha. Dan hanya meninggalkanku di rumah bersama Nani. Alexa menghembuskan nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Aku bahkan tidak mengenyam sekolah seperti anak pada umumnya. Papa memanggil guru ke rumah. Aku selalu dikurung. Dan dilarang keluar rumah tanpa papa. Papa selalu bilang dunia di luar sana sangat kejam. Aku hanya bisa menuruti semua ucapan papa. Suatu hari aku masuk ke kamar papa. Tapi aku tidak melihatnya dimanapun. Tapi aku melihat kertas berserakan dengan foto dua orang wanita. Salah satunya menggendong anak yang wajahnya mirip denganku. Aku mengambil salah satu kertas yang tercecer dan membacanya. Dari sana aku baru tahu jika sebenarnya aku memiliki seorang kakak yang sedang kritis. Dia membutuhkanku untuk mendonorkan sumsum tulang belakangku. Zafa tersentuh mendengar cerita Alexa. Tanpa sadar tangannya mengusap bahu gadis itu. Apa kamu sudah bertemu dengan kakakmu itu? Alexa menggeleng. Dia kini justru malah menangis dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Zafa langsung mendekat dan memeluk Alexa. Nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal. Mama selalu menyalahkanku dan papa. Dalam surat yang dikirim Mama selalu mengatakan jika saja kami tidak egois nyawa kakakku pasti tertolong. Aku juga ingin menolong kakak. Tapi aku bisa apa? Saat itu usiaku baru 13 tahun. Papa tidak ingin aku mempertaruhkan nyawaku di meja operasi. Dia membawaku berpindah agar aku bisa melupakan kejadian ini. Zafa hanya bisa menarik nafas panjang. Dia tak bisa berkomentar apa. Dia hanya terus mendekap Alexa hingga ia bisa merasakan air mata Alexa menembus bajunya.
Kedekatan mereka semakin erat terjalin tanpa keduanya sadari. Namun mereka akhirnya mengurai pelukannya saat dokter yang menangani Alexa masuk. Bagaimana perasaan Anda saat ini, Nona? Sudah jauh lebih baik, dokter, jawab Alexa. Hari ini Anda sudah boleh pulang. Jangan terlalu lelah. Baiklah. Terima kasih sarannya dokter. Juga terima kasih karena dokter sudah merawat saya dengan baik. Sudah jadi tugas saya, Nona. Zafa dan Alexa akhirnya meninggalkan rumah sakit itu. Mereka menaiki mobil yang dikemudikan oleh anak buah Zafa. Apa keluargaku sudah berangkat, Ben? Sudah, Tuan. 15 menit yang lalu. Kuharap Oma Arini baik saja dan berumur panjang. Zafrina masih sesekali terisak tapi dengan mata terpejam. Ziko hanya bisa menghela nafas menghadapi perubahan emosi Zafrina di masa kehamilan ini. Kedepan mungkin tak akan semudah saat kedua orang tua Zafrina berada di sana. Ziko hanya harus mempersiapkan diri menghadapi ledakan emosi istrinya. Ponsel Ziko bergetar di atas nakas. Ia lalu meraihnya dan membuka pesan yang masuk. Ziko mendengus kesal saat melihat isi pesan yang dikirim oleh Anastasia, mantan kekasih bayarannya. Kumohon. Aku ingin bertemu untuk yang terakhir kalinya. Aku ingin berbicara serius denganmu. Aku tidak punya waktu untuk menanggapimu. Please, hanya sekali ini. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Setelah selesai mengirimkan pesan terakhir, dari luar mansion terdengar suara keributan hingga membuat Zafrina langsung terbangun. Ada apa, King? Aku juga tidak tahu. Aku akan melihatnya. Sebaiknya kamu kembalilah tidur. Setelah berkata demikian, Ziko mengecup kening Zafrina. Ia pun segera ke balkon dan melihat di luar. Siapa yang telah membuat keributan di kediamannya? Di depan pintu mansion, Anastasia berdiri sambil berteriak memanggil nama Ziko. Dia yakin Ziko ada di dalam rumah karena mobil yang sering Ziko pakai terparkir di pelataran. Ziko, keluarlah. Kita perlu berbicara. Ziko segera turun. Jangan sampai kehadiran Anastasia membuat mood Zafrina hancur. Pria itu tak peduli apalagi. Ia membuka pintu dengan tatapan mata yang dingin. Mau apa kamu? Zik, kita perlu bicara. Aku mencintaimu. Jangan pernah tinggalkan aku. Ziko, aku tidak apa jika harus berbagi cinta dengan sahabatmu. Asal kamu tidak meninggalkan aku. Pinta Anastasia dengan berurai air mata. Ziko tertawa sumbang mendengar ucapan Anastasia. Dia merasa gadis itu terlalu putus asa sehingga memilih cara murahan seperti ini. Kau pikir aku mau berbagi? Aku tidak akan membagi cintaku karena aku tidak pernah mencintaimu. Dan kau tahu betul aturan yang sudah aku tetapkan. Kau menerima bayaranmu dan jangan sekali mengusikku. Aku bisa kembalikan uangmu. Tapi kembalilah padaku, Z. Di saat Ziko dan Anastasia sedang bersitegang, Zafrina turun dan melihat semuanya. Zafrina berdiri di balik Ziko dan lalu bertepuk tangan sambil berjalan dengan angkuh. Dia tersenyum miring melihat suaminya dan mantan bayarannya itu. Queen, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Memang tahu apa kamu dengan pikiranku? Tanya Zafrina dengan nada datar. Ziko menelan salivanya kasar. Tatapan Zafrina begitu menusuk meskipun matanya sembab. Apa kamu tidak punya harga diri? Memohon seperti itu pada suami orang. Aku mencintai Ziko.
Kami pernah melakukan hubungan dan sekarang aku hamil. Anastasia mengusap perutnya. Langkah Zafrina seketika terhenti manakala mendengar ucapan Anastasia. Zafrina pun menoleh menatap Ziko. Selesaikan urusanmu dengan pelacurmu itu. Jangan sampai aku sendiri yang bertindak dan menghancurkan kalian berdua, desis Zafrina. Zafrina kembali menoleh pada Anastasia. Dia menatap gadis itu dari atas hingga bawah. Sebaiknya apa yang kamu katakan adalah sebuah kebenaran. Karena kalau aku tahu kamu berbohong, suatu hari saat kita bertemu lagi itu akan menjadi hari terakhirmu menatap dunia ini. Setelah berkata demikian, Zafrina berbalik masuk ke mansion menuju kamarnya. Paula dan Miranda bergidik ngeri melihat tatapan dari istri Ziko itu. Zafrina membanting pintu kamar dan menguncinya. Ia terduduk di tepi ranjang dan mendesah berat. Semua salah Ziko. Namun dia juga tak bisa serta-merta membenci suaminya hanya karena masa lalunya. Zafrina lantas bangkit dan berganti pakaian. Dia butuh waktu untuk sendiri. Saat berganti baju, Zafrina memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Kamu harus kuat, Ina. Jangan lemah. Kamu harus kuat. Zafrina terus bergumam dalam hati meyakinkan dirinya sendiri. Selesai berganti baju, Zafrina mengambil tas dan ponselnya. Dia lalu berjalan turun namun memutar langsung menuju garasi. Miranda dan Paula sigap mengikuti. Zafrina mengambil kunci motor sport yang terparkir. Nona, Anda mau kemana? Bahaya jika Anda pergi dengan kondisi seperti ini. Aku tahu kondisiku. Jangan mendikte ku. Zafrina mulai menyalakan motor. Deru suara knalpot mengagetkan Ziko. Namun belum sempat Ziko menyusul, Zafrina sudah melesat dengan kecepatan tinggi. Diikuti oleh Paula dan Miranda. Kalian cepat ikuti istriku, teriak Ziko cemas. Kelvin, Ray dan Emir segera masuk ke dalam mobil. Bawa dia ke ruang interogasi, perintah Ziko. Anastasia bingung. Dia meronta saat kedua pengawal di mansion Ziko mulai memegangi tangannya. Lepaskan aku, Zi, kamu tidak bisa berbuat begini. Aku sedang mengandung anakmu. Ziko sama sekali tidak peduli. Saat ini yang dia pikirkan adalah keselamatan istri tercintanya. Tatapannya begitu dingin menusuk. Anastasia terus berteriak meminta untuk dilepaskan. Dia terus meronta. Ronta namun salah satu pengawal akhirnya memukul tengkuk Anastasia hingga gadis itu pingsan. Bersambung.